Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu di antara hikmah yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam puasa ini adalah puasa membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa itu takwa? Dan apa hakikat takwa itu sendiri? Dan apa buah daripada ketakwaan itu? Takwa, kalau kita lihat dari aspek definisi yang paling singkat, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah seseorang berhati-hati di dalam bertindak. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah marah kepadanya, atau menyebabkan dia itu bermadarat atau memadaratkan kepada orang lain. Ada dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Umar bin Khattab mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, apa yang dimaksud dengan ittaqullah haqqa tuqatih? Apa yang dimaksud dengan takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa?" Ubay bin Ka'ab menjawab, "Umar, kalau kamu berjalan di suatu jalan, jalannya penuh dengan duri, apa yang kamu lakukan?" "Ya, saya harus berhati-hati," kata Umar, "agar supaya kaki saya tidak terkena duri." Begitulah Umar, hidup ini hendaklah kamu bersikap hati-hati, karena hidup ini banyak cobaan, hidup ini banyak ujian, hidup ini banyak rintangan. Hati-hatilah dalam mengarungi kehidupan ini. Berbeda dengan Sayyid Qutb, takwa itu adalah bagaimana seseorang itu merasa bahwa dirinya selalu diintai dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia dalam keadaan sendirian ataupun dia dalam keadaan berkelompok. Jadi sikap kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap orang yang bertakwa. Itulah makna takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami pemirsa yang dimuliakan Allah, apa sebetulnya hakikat takwa itu? Hakikat takwa, apabila Islam ini bisa dibagi ajarannya menjadi tiga: satu iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, maka tiga dimensi ini harus terintegrasi, terintegrated di dalam diri seseorang. Kita simak sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177. "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Yang namanya albir, kebaikan itu adalah bukan kamu menghadapkan mukamu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, dan beriman kepada para nabi. Itu dimensi keimanan. Kemudian yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Zawil qurba, kepada saudara dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, kepada ibnu sabil, wasaili, dan kepada orang yang minta-minta untuk kemaslahatan umat, wafir riqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada budak yang akan dimerdekakan. Itu dimensi kedua, yaitu dimensi ihsan atau dimensi kepedulian sosial. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muhtadun. Mendirikan salat, menunaikan zakat, memenuhi janjinya yang mereka sudah berjanji, dan juga dia bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam kesakitan, bahkan bersabar ketika dalam kecamuk perang. Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam dirinya ada 3 dimensi yang melekat, yaitu dimensi iman. Imannya tidak dicampuri dengan kemusyrikan, ibadahnya dia rajin, kemudian dia peduli di dalam masalah sosial, jangan terkecoh dengan penampilan. Seperti Ustaz nih, pakainya baju takwa, pecinya Masya Allah, serbannya, ya jangan dilihat dari mata, dari profilnya, tapi bagaimana, lihat bagaimana keimanan dia, bagaimana ibadahnya, dia rajin atau tidak, dan bagaimana dia hidup di tengah-tengah masyarakat, peduli nggak dia dengan masalah sosial. Kalau 3 dimensi ini ada, itu tanda bahwa dia itu adalah orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu harus sepenuh hati, totalitas. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekuat tenagamu. Dengan apa? Ketakwaan itu harus totalitas, menyerahkan segala apa yang dibelikannya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah islamiyatul hayah, yaitu mengislamiasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi orang muslim yang benar, seluruhnya betul-betul dia totalitas. Agama Islam itu betul-betul menjadi bagian di dalam dirinya yang tidak bisa terpisahkan. Akhirnya takwa ini punya buah. Apa buah ketakwaan? Pertama, dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dia disebutkan juga orang yang bertakwa itu akan mendapatkan dia berkah dari langit dan berkah dari dunia ini. Dan Allah juga berfirman, orang yang bertakwa itu akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa buah dari ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan kita berpuasa dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Selamat berbuka, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.